Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama lengkap beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Salih Jangki Dausat Al-Jailani. Nasabnya bersambung sampai Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Beliau lahir di sebuah kota kecil Jailan, Tabaristan pada tahun 471 Hijriah atau 1077 Masehi, dan wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi, dimakamkan di kota Baghdad. Sejak kecil ia pendiam, qanaah, bertafakur, dan sering melakukan sesuatu agar lebih baik. Ketika berusia 18 tahun, kehausan akan ilmu dan kegairahan untuk berkumpul bersama orang-orang saleh telah membawanya ke Baghdad. Kala itu kota Baghdad adalah pusat ilmu dan peradaban. Kemudian beliau digelari orang Ghaus al-Azam atau wali Ghaus, wali terbesar. Menurut kaum Sufi, seorang Ghaus menduduki jenjang rohaniyah dan keistimewaan dalam hal memohon ampunan dan ridho dari Allah bagi umat manusia setelah para nabi. Seorang ulama besar di masa kini telah menggolongkannya ke dalam tingkatan sidikin, sebagaimana sebutan Al-Quran bagi orang semacam itu. Ulama ini menyimpulkan pandangannya pada peristiwa yang terjadi pada perjalanan pertama Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani ke Baghdad. Menurut riwayat bahwa menjelang keberangkatannya ke Baghdad, ibunya yang sudah menjanda membekalinya dengan uang emas sebanyak 80 keping. Sungguh ini bukan jumlah yang sedikit. Uang tersebut dijahitkan pada bagian dalam mantelnya persis di bawah ketiaknya. Uang ini adalah warisan dari almarhum ayahnya yang dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi masa-masa sulit. Ketika hendak berangkat, sang ibu berpesan, "Anakku, dalam segala hal, dalam keadaan apapun, janganlah kau berdusta atau berbohong." Sang anak berjanji akan mematuhi dan menjamkan pesan sang ibu. Kemudian berangkatlah Abdul Qadir. Begitu kereta yang ditumpanginya sampai di Hamdan, rombongan tersebut dihadang sekawanan perampok. Ketika menjarahi para rombongan dalam kereta, para perampok itu sama sekali tak memperhatikan Abdul Qadir, karena anak ini tampak begitu sederhana dan miskin. Salah seorang perampok tiba-tiba usil menanyainya, "Apakah kau mempunyai uang?" Ingat janji pada ibunya, si kecil Abdul Qadir segera menjawab, "Ya, aku punya uang 80 keping emas yang dijahitkan di dalam baju oleh ibuku." Tentu saja perampok itu tercengang. Ia segera memanggil kawan yang lain. Kawannya itu juga bertanya kepada Abdul Qadir dan dijawab dengan jawaban yang serupa.
Mereka heran ada manusia sejujur ini. Lalu mereka membawa Abdul Qadir kepada puncuk pimpinan rampok. Ia ditanya yang serupa dan jawabannya tetap sama. Pimpinan rampok merasa penasaran, lalu jahitan baju Abdul Qadir dibuka. Maka didapatilah 80 keping emas sebagaimana pernah dikatakannya. Si kepala rampok terhenyak kagum. Anak muda, mengapa kau sejujur itu? Bukankah kejujuranmu akan membawamu sial? Tidak, jawab Abdul Qadir. Ibuku telah berpesan bahwa kepergianku adalah dalam rangka menimba ilmu agama. Jika aku berbohong, maka kepergianku ini bakal tidak bermakna lagi. Karena itu aku harus tetap jujur. Mendengar jawaban ini, menangislah si kepala rampok, jatuh terduduk di kaki Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukan. Menurut riwayat, kepala rampok dan ke-40 anak buahnya akhirnya menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Peristiwa ini menunjukkan proses menjadi siddiq. Andai kata ia tak benar, mana mungkin berani mempertahankan kejujuran dalam situasi yang sangat gawat seperti itu.